boleh. Jangan lupa royalti ya kan. Nanti Pak nyalain AdSense. Terus apa tadi nih? Jadi cahaya juga bisa dipandang sebagai partikel, yaitu pada kejadian fotolistrik dan ini Compton, efek Compton. Ya. Jadi di mana kita menganggap cahaya ini sebagai partikel atau foton itu sebagai partikel adalah jika foton ini menumbuk elektron gitu ya. Pada fotolistrik kemarin sudah kita pelajari bahwa foton-foton cahaya gitu menumbuk elektron-elektron dari logam gitu. Nah, ini juga hampir mirip dengan Compton. Ya, foton ini menumbuk elektron. Tapi sini ada sedikit perbedaan dari skema kejadiannya atau skema percobaannya gitu ya. Jadi ya kalau ada tumbukan gitu ya, maka kita menganggap benda itu sebagai atau cahaya sebagai partikel. Tumbukan seperti halnya kita pelajari waktu impuls momentum kelas 11 ya. Impuls momentum, kelas 10 kalau nggak salah ya. Kelas 10 impuls momentum. Nah, di sana berarti kita menganggap bahwa yang bertumbuhan itu ya partikel, benda yang sebagai partikel gitu ya. Jadi nanti kalau ada istilah, ini di beberapa buku textbook fisika itu masih banyak yang menyatakan bab yang berkaitan dengan gelombang partikel ini dengan dualisme ya. Kayak dulu waktu Bapak SMA juga masih judul bab itu dualisme gelombang partikel. Nah, di dalamnya dibahas pembiasan, pemantulan, interferensi dan lain disambung dengan fotolistrik Compton. Jadi satu bab, tapi sekarang ini kurikulumnya dipisah gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah dua bagian atau dua hal gitu ya, gelombang partikel ini, cahaya dualisme ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, berkaitan erat. Kita bisa menganggap cahaya sebagai gelombang, kita bisa menganggap cahaya sebagai partikel. Gitu ya. Dualisme gelombang partikel. Baik, sekarang langsung ke efek Compton. Apa itu efek Compton? Efek Compton adalah suatu perilaku ya, perilaku dari suatu foton ataupun elektron yang bertumbukan. Nah, ini pertama kali diselidiki oleh Arthur Compton. Kenapa namanya Compton? Karena nama orangnya yang menyelidiki pertama kali adalah Arthur Compton. Jadi tidak seperti fotolistrik, efek fotolistrik bukan yang menyelidikinya si fotolistrik, bukan. Yang menyelidikkan si Einstein gitu kan. Tapi ini sekarang adalah nama orangnya gitu ya. Jadi bukan nama benda atau nama sesuatu, tapi ini nama orang ya. Nah, kira-kira skemanya seperti ini. Jadi ada suatu foton ya yang kita anggap sebagai partikel tadi. Foton datang ya. Frekuensi panjang gelombang. Ya, jadi ini besaran awalnya. Frekuensi lambda dan E. Kemudian si foton ini yang kita anggap katakanlah seperti bola ya. Jadi ini kalau kamu lihat ini kayak bola biliar gitu ya. Jadi ada beberapa buku juga yang menyebutkan efek Compton ini efek bola biliar. Ya, analogi dengan bola biliar. Jadi bola biliar itu biasanya kan bola putih kita pukul gitu kan, menuju ke bola sasaran gitu ya. Nah, setelah tumbukan itu masing-masing bola nanti adalah bergerak pada arah yang baru. Setelah tumbukan pada arah yang baru. Misalkan di sini setelah tumbukan si foton ini yang tadinya lurus ke kanan gitu ya, ini jadi bergerak ke atas kanan seperti ini kira-kira. Ini arah foton setelah terhambur, setelah menumbuk elektron, disebutnya adalah foton terhambur. Ya, terhambur itu kayak mental lah gitu kalau bahasa kita ya, terhambur. Awalnya kan lurus gitu kan, harusnya kan lurus. Awalnya lurus, sekarang jadi terhambur. Nah, membentuk sudut theta. Nah, theta ini disebut dengan sudut hamburan. Sudut hamburan. Ya. Nah, fotonnya terhambur. Nah, sekarang foton ini menurut hasil percobaannya bahwa foton yang terhambur ini memiliki besaran-besaran gelombang yang baru, frekuensi baru, kita namakan dengan frekuensi aksen, F aksen, frekuensi setelah tumbukan, setelah terhambur. Kemudian panjang gelombangnya lambda aksen. Kemudian energinya adalah energi aksen. Nah, jadi aksen itu dipakai untuk setelah tumbukan. Ya. Nah, kemudian elektron tadinya diam nih. Jadi si foton ini menumbuk elektron. Elektron awalnya diam. Nah, setelah tumbukan dia jadi bergerak. Bergerak ya. Berarti kalau dia bergerak dia punya energi. Ya kan?
Kalau tidak punya energi nggak mungkin bergerak. Berarti dia punya energi. Kita sebut dengan energi elektron. Gitu ya, dia bergerak. Nah, kemudian elektron ini kan punya massa ya. Kalau kita menganggap sebagai partikel, dia punya massa. Elektron ini sebagai memiliki massa. Kita massa elektron itu M0. Dia terhambur. Gitu ya. Jadi seperti efek bola biliar, yang satu mental ke atas, yang satu ke bawah, kira-kira gitu. Nah, Compton ini ingin menyelidiki bagaimana hubungan antara besaran-besaran ini, antara sudutnya, antara frekuensinya, panjang gelombang, atau energinya. Ya. Pada tahun 1923 ini Arthur Holly Compton dan temannya Peter Debye ya, mungkin bacanya Debye ya, nggak tahu bacanya apa, melakukan eksperimen momentum foton. Ya, tahun 1923. Efek Compton merupakan peristiwa yang menunjukkan perilaku cahaya atau foton sebagai partikel. Peristiwa ini menunjukkan adanya tumbukan antara foton dengan elektron. Tadi ya, foton menumbuk elektron. Kemudian salah satu kesimpulannya dari percobaan yang dilakukan oleh Compton adalah Compton mencatat bahwa ketika elektron disinari oleh sinar X, jadi foton yang dipakai adalah foton sinar X. Foton sinar X. Maka panjang gelombang foton yang terhambur hanya tergantung pada sudut hamburan. Ya, garis bawah ya. Jadi panjang gelombang yang terhambur berarti lambda aksen kan ya, panjang gelombang yang terhambur. Ini panjang gelombang terhambur berarti ini kan lambda aksen ya. Lambda aksen hanya tergantung pada sudut hamburan theta. Tidak dipengaruhi sama sekali oleh lamanya penyinaran. Ya, itu satu kesimpulan yang bisa diambil dari percobaan Compton. Ya. Nah, kemudian panjang gelombangnya ini nanti kalau kita bandingkan, ini bisa kita pahami dari hubungan energi-energinya. Ya. Jadi perhatikan di sini energi datangnya itu E, energi terhambur itu E aksen. Nah, elektron jadi bergerak. Nah, ini bisa kita tulis bahwa energi awal E, kemudian setelah terpental energinya E aksen. Nah, berarti yang hilang atau yang tersisa ya itu diberikan ke elektron. Jadi sebagian energinya diberikan kepada elektron. Sehingga bisa kita tulis bahwa E sama dengan E aksen tambah E elektron. Nah, ini ada analogi atau ada kemiripan dengan efek fotolistrik ya. Energi foton awal, kemudian fungsi kerja ditambah dengan energi kinetik elektron. Nah, tapi di sini adalah E aksen, bukan fungsi kerja. Ya, jadi di sini dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama ke atas ya, di atas bahwa energi sebelum tumbukan ya itu adalah lebih besar daripada energi setelah hamburan, setelah tumbukan. Ya, berarti ada yang hilang nih energinya. Awalnya ini lebih besar daripada yang mana energi yang hilang diberikan kepada elektron. Itu maksud pertemuan ini. Gitu ya. Kemudian kalau energinya itu E, ya lebih besar daripada E aksen, ini juga bisa kita tulis bahwa F-nya ini lebih besar daripada F aksen. Ya, ingat energi sebanding dengan frekuensi, ya, teori fotonnya Planck. Jadi efek Compton ini, Compton menyatakan persamaan ini nanti juga memakai atau mengadopsi teori foton Planck. Sama halnya dengan Einstein dalam menjelaskan foto listrik. Gitu ya. Jadi sama. Nah, ini F-nya lebih besar dari F aksen. Nah, berarti bisa juga kita tulis karena F berbanding terbalik dengan lambda, maka lambda awal itu lebih kecil daripada lambda aksen. Jadi panjang gelombang foton setelah terhambur, adalah lebih besar daripada panjang gelombang awal. Ini bisa disebut ini rangkumannya ya, rangkuman atau beberapa kesimpulan yang bisa ditulis dari efek Compton. Ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya clear ini ya. Kemudian kesimpulan yang lain ya. Kesimpulan yang lain adalah cahaya atau foton yang jatuh pada bahan yang akan dihamburkan oleh elektron. Saya ulangi, cahaya atau foton yang jatuh pada bahan akan dihamburkan oleh elektron sehingga panjang gelombang hamburannya lebih besar daripada panjang gelombang datang. Tadi yang ini ya. Kesimpulan yang panjang gelombang hamburannya atau panjang gelombang setelah tumbukan lebih besar dibanding dengan panjang gelombang cahaya datang. Oke. Kemudian
saat foton menumbuk elektron, sebagian energi foton akan diberikan kepada elektron. Nah, ini berarti yang ini nih, yang bawah ini. Nah, berarti kesamaannya adalah energi awal itu berarti energi foton setelah ditambah dengan energi elektron. Artinya energi elektron ini diambil dari energi foton datang. Jadi foton yang terhambur energinya berkurang, gitu ya. Sedangkan energi foton setelah tumbukan akan berkurang. Oke, sebelum lanjut, apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada ya, mudah-mudahan cukup mengerti. Kemudian lanjut. Nah, sekarang persamaannya nih, rumusnya. Nah, persamaannya bagaimana? Formulasi dan hubungan antara panjang gelombang awal lambda dengan panjang gelombang setelah hamburan, lambda aksen, dan sudut hamburan theta. Ya, nah persamaannya adalah lambda aksen dikurang lambda itu sama dengan H. H ini adalah tetapan Planck, ya, tetapan Planck yang nilainya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second. Dibagi M0 kali C, M0 adalah massa elektron, C adalah cepat ramah cahaya. Ya. Massa elektron nilainya adalah sekitar 9 ya. Ada yang menulisnya 9,1 tapi lebih 9-nya biar lebih gampang. Dikali 10 pangkat 31 min 31 kilogram. Kemudian dikali C ya. Jadi M0 kali C, C itu ya cepat ramah cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8. Dikali 1 min cos theta. Nah, cos theta adalah sudut hamburan. Nah, ini di beberapa buku juga ada yang menulisnya delta lambda. Delta lambda sama dengan H gitu kan per MC. Nah, delta lambda ini artinya perubahan panjang gelombang pada foton. Ya, berarti kalau disebut perubahan, kita menyebut skalarnya, berarti yang besar kurang yang kecil gitu ya. Makanya di sini lebih dulu, kenapa sih Pak nggak lambda dikurangi lambda aksen? Ya, ini selain akhir dikurangi awal, atau nilai yang besar kurangi nilai yang kecil. Jadi kita ngambil skalar nilainya saja. Oke. Ini persamaannya ya. Lambda aksen min lambda sama dengan kali C kali dalam kurung 1 min cos theta. Oke. Kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh, kita ke slide yang terakhir. Ini contoh soal untuk efek Compton. Foton dengan panjang gelombang 0,06 nanometer. Berarti ini panjang gelombang awalnya. Berarti ini adalah lambda. 0, kalau saya rubah menjadi meter, jadi 6 kali 10 pangkat 7. Min 11. Min 9 terus min 2 ya. Min 11 meter. Mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan. Berarti ini theta. Tentukan ya. Tentukan yang A panjang gelombang foton yang dihamburkan. Berarti ini tanya ada lambda aksen. Panjang gelombang yang dihambur. Kemudian energi foton yang terhambur, berarti E aksen yang terhambur. Kemudian C energi yang diberikan pada elektron yang terpantul, berarti E elektron. Gitu ya. Udah, berarti untuk jawab yang A, berapa panjang gelombangnya setelah hamburan, kita gunakan persamaan efek Compton tadi ya. Berarti lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per M0 dikali C dikali 1 min cos. Ini langsung aja sebetulnya 60 ya, cos 60. Ya, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Dibagi 9 10 pangkat min 31 kali 3 kali 10 pangkat 1 min setengah gitu ya. Oke, sehingga nanti kurang lambda. Ini dapetnya nih 0,12 kali 10 pangkat min 11. Gini ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah berarti benar ya. Ini lambda aksen. Nah, sekarang berarti lambdanya tinggal jumlah. Lambda aksen berarti jumlah atau kita tambahkan dengan lambdanya. Tambah lambda kan gitu ya. 6,12 kali 10 pangkat min 11 meter. Ini jadi perhatikan bahwa lambda aksen itu 6,12, awalnya kan 6. Awalnya 6. Jadi bertambah.
gitu ya. Setelah tumbukan panjang gelombang dari foton terhambur adalah bertambah besar. Oke. Hanan, ada pertanyaan Hanan? Belum, Pak. Belum. Tengku Fitria, ada pertanyaan enggak? Fitri, ada pertanyaan enggak, Fit? Ini Bapak sambil ngecek nih, ini masih on enggak nih? Fitri. Iya, rupanya Fitri nggak tahu nih Fitri kenapa nih Fitri. Lanjut. Wow, thank you Pak. Sebentar. Belum yang B udah thank you aja Pak. Maaf ya kemudian. Yang B sekarang. Energi foton yang terhambur. Energi foton yang terhambur. Berarti gini kita pakai konsep foton. Berarti E aksen. Berarti kan kalau foton kan H kali F aksen. Berarti F-nya F aksen. Tapi karena F aksen nggak ada, adanya lambda aksen yang sudah kita hitung di poin A. Berarti tinggal kita rubah adalah HC per lambda. Lambdanya lambda aksen. Gitu ya. Ya udah tinggal dihitung saja. Kali 3 kali 10 pangkat 8 per 6,12 kali 10 pangkat min 11. Nah, berapa nih hasilnya nih? Ini pangkatnya kok agak saru sama yang 3 nih. Coba rubah dulu ya. Min 34 sini. Nah, gitu. Jadi berapa hasilnya? Kalkulator ya. Kalkulator, need help. 6,6 kali. Tapi kamu nanti kalau ngajian ujian mah nggak boleh ya. Ini buat Bapak aja boleh ya kayak. 1, 2, 1. Oh, dibagi kok Bapak dikali sih, maaf ya. Salah pencet. Kok gede banget hasilnya gitu kan. Biasa kalau udah siang ada error ya, maaf ya. 3,23 kali 10 pangkatnya. Berapa nih pangkatnya? Ini 19,34. 15 ya. Min 15 min ya. Ini. Joule. Joule ya. Joule. Nah, ini boleh nanti dinyatakan dalam elektron volt. Ya, kalau perlu tinggal dibagi ya. Biasanya tuh yang berkaitan dengan efek fotolistrik, efek Compton itu banyak dinyatakan dalam elektron volt. Sehingga kalau ini aksennya sekian joule, maka kalau dinyatakan dalam elektron volt tinggal dibagi saja. 3,23 kali 10 pangkat min 15. 1 elektron volt berapa? Siap, ada yang masih ingat? 1 elektron volt. 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Ya, jangan lupa. Berarti kalau merubah joule ke elektron volt tinggal dibagi itu ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya adalah 2,02 kali 10 pangkat 4 berarti ya. 4 efek elektron volt. J yang C, energi yang diberikan pada elektron. Berarti ini elektron kan. Berarti energi elektron adalah selisih gitu ya. Atau energi yang hilang dari foton. Itu menjadi energi kinetik, energi elektron. Ya berarti selisih antara E awal, E foton awal dikurangi dengan E setelah tumbukan E aksen. Nah, E awal kita hitung dulu ya. E aksen kan udah ada di poin B. E awal ini kita hitung di atas aja nih ya. Ini lambda ada, berarti E-nya bisa kita hitung adalah HCA gitu kan. Berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 6 kali 10 pangkat min 11. Hasilnya ini 1,1 kali 3, 3,3 ya. 3,3 kali 10 pangkat. Aduh, nih. Tolong mepet Pak. Ulang. 3,3 kali 10 pangkat berapa ya pangkatnya? 15 ya sama yang bawah ya. Nah, ini juga kalau menjadikan ke elektron volt juga sama dibagi dengan 1,6. 3,3 dibagi 1,6. 0,38. Sebentar, salah pencet. 3, makanya udah siang error ya. 2,06.
2,06 kali 10 pangkatnya 4 elektron volt. Dengan cara yang sama yang di bawah ya. Ya udah, berarti kalau kita ingin nyatakan dalam joule bisa, dalam elektron volt juga bisa, terserah ya. Tergantung selera gitu kan. Kalau esai kan gitu kan, selera nggak ditentukan kan. Kecuali disebutkan dalam joule, dalam elektron volt. Nah ini kan enggak, jadi bebas. Jadi kalau kita pilih yang elektron volt berarti 2,06 kali 10 pangkat 4 elektron volt dikurangi 2,02 kali 10 pangkat 4. Jadi 0,04 kali 10 pangkat 4 elektron volt. Kalau mau dijadikan joule tinggal kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Adakah? Taufik nanya nggak, Taufik? Taufik? Enggak, Pak. Enggak. Masih bisa. Ya. Ini. Yang penting masih on. Sabita nanya nggak, Sabita? Enggak, Pak. Enggak ya. Hasan Hussein gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Oh, ada yang chat ya, ada yang nanya kali. Oh, izin ke toilet ya. Mules ya? Ngeliat rumusnya mules ya? Apa ngeliat Bapak mules? Oh iya. Baik, nggak ada ya. Nanti lanjut, ini Bapak clear. Balik lagi ke atas. Nah, sekarang kalau udah itu contoh, sekarang kita bahas yang terakhir nih. Nah, bab 2 habis nih, yaitu tentang sinar X. Sinar X. X-ray katanya. Nah, jadi untuk bahasan terakhir sinar X ini sebenarnya sebagian sudah kita pelajari bab di mana sinar X ini merupakan komponen atau anggota dari gelombang elektromagnetik ya, yang memiliki frekuensi cukup tinggi ya, hanya kalau sinar gamma ya. Geruti rada teler. Nah, itu jangan dilupakan itu ya. Geruti rada teler ya kan. R-nya kan X-ray gitu kan. Nah, itu hanya kalah dari G gamma ya. Artinya si sinar X ini memiliki frekuensi yang tinggi. Berarti kalau frekuensi tinggi maka panjang gelombangnya kecil. Ya. Nah, sinar X ada pancaran gelombang elektromagnetik. Ini itu sudah kita pelajari ya. Kemudian dia punya panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Dia punya daya tembus yang cukup besar karena panjang gelombangnya yang pendek. Jadi kayak orang aja kalau kecil gitu kan, pendek kecil gampang nyelip-nyelip kan. Nah, ini kayak sinar X juga gitu. Dia panjang gelombangnya kecil, pendek sehingga dia bisa nyelip-nyelip, menembus benda-benda. Gitu kira-kira ya kan. Nah, tapi di sini sinar X ini di bab ini apa bedanya sama yang kemarin, Pak? Di bab ini sebenarnya lebih kepada ada apa namanya ceritanya gitu ya. Kemudian bagaimana suatu suatu kejadian bisa menghasilkan gitu. Atau bagaimana cara menghasilkan sinar X. Sinar X itu terjadi bagaimana? Nah, ini pertama kali sebenarnya didapati oleh ilmuwan yang namanya Willem Ronson ya. Röntgen itu tulisannya. Ronson gitu ya, dia sebenarnya tidak sengaja gitu ya. Ditemukan pertama kali oleh Ronson dengan tidak sengaja. Makanya disebutnya X. X itu artinya ya sesuatu X yang tidak dikenali lah. Ini sinar apa ini namanya? Waktu itu tidak dikenali. Makanya disebutnya sinar X aja lah. Belum teridentifikasi gitu kan. Belum ada namanya. Makanya disebutnya X saja. Tapi sampai selanjutnya disebut dengan sinar X. Nah, ini ditemukan pertama kali oleh Ronson, Willem Ronson tahun 1895. Gitu ya. Lihat jedanya ya. Tadi yang percobaan Compton tadi 1923, ini 1895. Jadi sekitar 30 tahun mungkin ya. Jadi waktu itu ditemukan, tapi mungkin pada saat itu belum banyak dibahas gitu nih sinar apa gitu kan. Termasuk termasuk gelombang elektromagnetik mungkin juga belum dimasukkan dalam klasifikasi tersebut ya. Karena masih X, nggak tahu nih sinar apa, pokoknya ada sinar aja gitu ya. Dan dia sifatnya dia bisa memendarkan plat film. Jadi waktu itu di percobaannya katanya ada plat film dekat di sana gitu ya. Bisa berpendar plat film. Plat film itu kayak dulu kalau masih pakai Kodak, kamu masih ketemu ya film Kodak gitu ya. Tustel ya, apa Kodak namanya. Dulu sih Kodak ya namanya. Jadi dulu kamera itu masih analog ya, bukan sekarang kan digital nih. Analog itu masih pakai kertas film ya, plat film gitu ya. Jadi waktu kita cepret gitu ya, nah itu terekam di klise ya, namanya klise. Klise film ya. Mungkin kamu tidak mengalami, kamu kan generasi Z gitu kan, generasi canggih gitu kan.
Kalau dulu kan Bapak masih generasi X, generasi jadul. Masih gitu. Terus cuci gitu kan. Itu kalau mau nyuci foto itu datang kan ke tempat fotokopian. Dulu tuh biasanya tempat nyuci foto itu di tempat fotokopian gitu kan. Ukurannya kalau nggak salah dulu berapa ya? Ukuran ada lupa ukurannya segini lah, segini. Ukuran itu. Nah, itu ditunggu 3 hari baru kan dicuci gitu kan. Namanya judulnya cuci film gitu kan. Jadi pakai cairan kimia gitu kan. Cuci nah, jadi foto gitu kan. Jadi belum ada kamera-kamera kayak kamu sekarang generasi Z ya kan. Itu kira-kira ya Kodak. Tapi itu seru ya. Kalau filmnya apa namanya? Itu zaman dulu ya. Filmnya kalau baret sedikit ya atau kena sinar gitu ya, makanya waktu kita cuci film itu harus di ruangan gelap karena dia sensitif. Kalau kena cahaya nih contohnya kayak sinar X, dia berubah berpendar. Makanya yang didapati si Ronson ini, si plat film itu berpendar. Jadi seperti ada sinar ya, karena sinar itu bisa memendarkan plat film itu. Kira-kira gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira skema percobaannya yang dilakukan oleh si Ronson saat dia mendapati pertama kali sinar X adalah seperti ini. Jadi ada tegangan, sumber tegangan tinggi ya. Kemudian ada anoda, ada katodanya ya. Kemudian ada tabung. Sini ada tabung vakum. Ini vakum. Ya. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan fotolistrik, tapi sini ada kebalikannya nih. Jadi kalau fotolistrik itu kan cahaya kena plat logam, elektronnya melompat. Elektronnya muncul gitu kan. Tapi kalau di sini elektron ini lompat nih dari katoda menuju anoda, lompat. Dan dia mengenai plat logam yang ada di anoda. Jadi sekarang plat logamnya itu ada di anoda. Anoda. Ini plat logam nih, target atau plat logam. Nah, elektron tadi itu dipicu oleh pemanas dan tegangan tinggi. Jadi kira-kira kalau ada pemanas, ada tegangan tinggi ya, jadi elektronnya energinya tinggi. Elektron energi tinggi. Dia menumbuk target yang ada di anoda. Nah, di target anoda ini ya, ini adalah berpendar. Berpendar itu kira-kira ya bisa apa namanya? Bercahaya lah kira-kira gitu ya. Terpengaruh oleh adanya elektron ini sehingga berpendar menurutnya. Akhirnya disebut dengan sinar X tadi gitu ya. Jadi dikeluarkan oleh logam yang dikenai elektron energi tinggi yang berpendar, bercahaya lah gitu ya. Nah, cahayanya itu disebut dengan sinar X. Sinar X. Oke, itu kira-kira skemanya. Kemudian, nah ini ada gambar skema yang lain, tapi hampir sama ya. Jadi ada anoda, ada katoda, kemudian dari logam yang ada di anoda timbul X-ray beam ya, sinar X. Berkas ya, beam itu berkas ya, berkas sinar X. Oke, lanjut. Foton sinar X dihasilkan ketika elektron berkecepatan tinggi yang berasal dari katoda menumbuk target anoda. Ya, kecepatan tinggi dari mana? Dari tegangan tinggi dan dari adanya pemanas. Ya. Kemudian elektron-elektron dari katoda ini berasal dari filamen pemanas lebih dari 2000 Celcius. Kemudian elektron dari katoda ini akan bergerak menumbuk bidang target di anoda ya, akibat diberikannya tegangan tinggi dan beda potensial antara katoda dan anoda. Dan pada akhirnya nanti adalah dari anoda anoda itu adalah timbul atau dikeluarkannya X-ray. X-ray. Gitu kira-kira. Ya. Ini pertama kali ditemukan oleh Ronson. Makanya sinar X atau kalau kita mau scan apa namanya bagian tubuh kita di ronsen gitu kan. Tapi ronsen itu adalah nama orang yang pertama kali menemukan X. Nama sinarnya sebenarnya sinar X ya. Tapi untuk menghargai mungkin prosesnya itu yang menggunakan sinar X ya di ronsen gitu ya. Untuk menghargai yang menemukannya. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian aplikasinya sebagian sudah kita pelajari waktu di bab 1 gitu kan. Yang jelas adalah untuk ronsen untuk mengetahui bagian dalam tubuh gitu ya. Ya bisa tulang gitu kan, bisa gigi gitu kan, bisa paru-paru atau bisa yang lain karena dia memiliki daya tembus yang besar. Ya, nah yang lain adalah digunakan pada mesin fotokopi. Gitu kan. Rupanya pakai sinar X ya.
Ada sifatnya yang bisa membenarkan tadi ya, bisa merubah plat film. Jadi prosesnya kalau di fotokopi itu kira-kira, jadi dia kayak ada tabung tabung rekamnya lah. Jadi waktu biasanya kan fotokopi itu ada cahaya tuh kan, cahaya lewat tuh, senget gitu kan. Waktu cahaya lewat itu direkam tuh di tabungnya. Nah itu mungkin menggunakan cahaya yang berkaitan dengan sinar X. Kemudian sinar ronsen ya, jelas ya. Sinar ronsen ini maksudnya untuk ronsen lah gitu ya. Kita mau ronsen di radiologi, ya itu ronsen. Nah, kemudian banyak juga yang lain nih. Jadi mungkin kalau nanti kamu dalami misalkan berkaitan dengan fisika teknik gitu kan, kemudian berkaitan dengan fisika medis gitu ya. Ini akan muncul juga banyak aplikasi-aplikasi lain. Ya, kalau di sini di SMA kan fisika itu sebenarnya fisika teori. Kalau teknik itu penerapannya. Misalnya ilmu fisika tapi diterapkan dalam bentuk misalkan penerapan alat-alat apa digunakan. Atau fisika medis ya lebih spesifik penerapan fisika di bidang medis. Gitu ya. Salah satunya nanti mungkin di radiografi itu benar sangat berkaitan erat dengan fisika medis. Ya, jadi ada istilah-istilah lain yang mungkin ya bisa kamu cari nanti dieksplor lebih dalam. Ya di sini nggak dijelaskan karena Bapak nggak punya kapasitas gitu ya. Jadi mungkin ini nanti bisa kamu cari ya. Dan disebut dengan ekstremitas atas. Radiografi umum, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, abdomen. Abdomen. Nah, itu apa tuh? Nanti kamu cari ya. Kemudian radiografi gigi, ya mungkin kalau kita mau periksa gigi gitu kan, mana nih yang bolong nih? Giginya udah otek apa belum gitu ya? Perlu dicabut, digetok apa ditambal apa dibor. Nah, itu foto gigi ya, fotografi gigi, foto gigi panoramik. Jadi giginya difoto tuh ya kan. Kira-kira gitu ya. Yang menjadi DRG, dokter gigi ya siap-siap nih ya kan. Gigi orang kita scan, nah, diputuskan nih mau diketok, dibor, ditambal. Kemudian radiografi mamu, ya nanti bisa dicari sendiri nih apa maksudnya nih. Mamu ya kan. Gitu ya, jadi aplikasi banyak. Aplikasinya sangat banyak. Karena tadi sifat yang paling utama yang dimanfaatkan adalah dia memiliki daya tembus yang besar. Punya energi yang besar. Atau juga bahkan bisa membunuh, katakanlah dia kan sifat energi tinggi bisa membunuh sel ya. Katakanlah kalau selnya itu merugikan, bisa mungkin digunakan untuk membunuh sel itu. Kira-kira gitu. Udah ya, berarti habis nih. Berarti sampai sini kita end gitu ya. Bye bye untuk bab 2 ya. Ya sampai sini kita end gitu kan. Udahlah kita end aja lah gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Gak ada ya. Jadi sama bab 2 lo gue end. Baik lanjutnya. Nah, oke. Jadi sekarang kita di kelas kemarin waktu yang di kelas juga di PTM ya belum banyak latihan. Jadi kali ini ya kita mau latihan-latihan soal yang berkaitan dengan bab 2 ya. Jadi sekarang disiapkan alat tulis ya, alat tulis karena kamu akan menghitung karena kamu akan chat Bapak ya kan, lewat chat yang ada di Zoom ya. Jadi nanti ketika Bapak tampilkan soal ya mungkin ada clue sedikit dari Bapak, kamu akan menghitung ya, menghitung kemudian atau menjawab gitu ya. Nanti jawabannya kamu chat ke di Zoom ini ya, di kolom chat. Nanti hasil chatnya bisa Bapak save ya. Jadi bisa Bapak lihat nih siapa nih yang sudah menjawab, siapa yang aktif gitu. Jadi semua Bapak minta aktif untuk menjawab gitu ya. Bapak percaya di sini semua aktif, semua udah ready dengan pensilnya atau dengan pulpennya, dengan kertasnya untuk menghitung atau menjawab. Gitu ya. Walaupun Bapak nggak bisa ngelihat, mudah-mudahan sudah siap gitu ya. Ready. Udah Pak, cepetan Pak, jangan banyak ngomong. Gitu ya, ready ya, IPA Alepan ya. Jadi Bapak tunggu. Jadi Bapak tuh lagi demen di chat gitu kan. Jadi Bapak minta chat ya. Gitu ya. Nah, ini soal yang pertama. Kita mulai dari soal 16. Nanti yang mau soal yang file ini boleh kalau mau ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak dipaksa. Ini latihan soal lah fisika kuantum, gelombang elektromagnetik juga ada di sini sama suhu dan kalor. Tapi kita ambil yang fenomena kuantum aja ya. Kita mulai dari 16 aja. 16. Jadi ready ya. Sabita ready dengan pensil dan alat tulisnya dengan kertasnya. Sabita. Iya Pak, lagi disiapin. Oh iya, segera. Rehansa ready? Ray.
Rehansyah. Re. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. ready ya. Fidel, ready Fidel? Fidel. Wah, ini kemana nih Fidel nih? Iya Pak, kenapa? Oh iya, ready dengan alat tulisnya ya. Kita akan Iya, Pak. menghitung, menjawab. Ya. Oke, kita mulai ya. Semua ready. 16. Suatu benda hitam. Jadi ini tadinya Bapak mau bikin di kuisis atau di Kahoot ya, tapi kayaknya terlalu terburu-buru gitu kan. Kayaknya enaknya kita bahas ya, tapi dengan cara jawab dulu, kamu jawab gitu. Jadi bisa lebih interaktif, bisa lebih fleksibel lah gitu ya. Kalau Kahoot mah harus jawab, atau kelihatan nilainya gitu kan. Terburu-buru lagi gitu ya. Gitu ya, jadi Bapak minta aktif. Kalau misalkan kurang paham silakan bertanya, jangan ragu-ragu ya. Bapak akan menjawab kalau bisa Bapak jawab ya kan. 16. Suatu benda hitam suhu 27. Jadi suatu benda suhunya 27 T1. Nah, suhu di sini kalau benda hitam adalah suhu mutlak. Artinya ini harus kita rubah ke Kelvin. Jadi ini ditambah 273 ya. Jadi 300 Kelvin. Kemudian energi yang dipancarkannya pada benda dengan suhu itu adalah R, Joule per second. Jika dipanaskan sampai 327 Celcius, berarti ini T2. Berarti ini 600 Kelvin ya, tambah 273. Wih, udah ada yang jawab rupanya, luar biasa ini. Iya. Bagus ya. Itu kayak gitu, aktif ya. Nah, T2 ini. Kemudian energi radiasinya berapa nih kalau suhunya T2? Ya. Nah, ini berarti kita gunakan persamaan atau hubungan antara radiasi benda hitam ya, laju pancaran radiasi terhadap suhu kemarin yang kita bahas di persamaan Stephen-Boltzmann ya. Kemarin kita udah bahas di kelas bahwa E per T itu kan adalah emisivitas E dikali konstanta Stephen-Boltzmann dikali luas penapang dikali dengan suhu pangkat 4. Nah, ini clue-nya nih ya. Nah, sekarang berarti kamu buat perbandingan ada T1, E1. E per T1 katanya R. E per T1. Yang ditanya E per T2 ini berapa saat suhunya adalah di 600 Kelvin. Jadi buat perbandingan. Bisa ya? Nah, waduh, udah 6 orang nih chat Bapak nih, Bud. Ayo yang lain silakan dihitung. Cari dengan persamaan ini. Jadi kamu buat perbandingan, ya kan? Jadi E T1 per E per T2 T1 banding ET2 gitu. Silakan dicari berapa ET2-nya, E per T2-nya. Tanda tanya maksudnya, bla bla bla. Oke, bagus yang sudah menjawab. Sudah 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, good. 11. Ya, ada yang ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Betul ya. Tuh, oke, jangan ragu-ragu. Ayo yang lain nih. 11 orang. Yang lain ditunggu nih. Bapak lagi pengen di chat ya kan. Jarang-jarang kan kamu ngechat Bapak ya kan. Oke, ada lagi nama ber-11. Oke, good. Cari ya kalau misalkan nggak dapet, jadi menghitung semua ya. Kalau nggak dapet, nanya gitu ya. Pak, saya nggak dapet, dibahas dong gitu. Sesuai request nantinya. Oke, good. Oke nih, udah hampir setengah nih. Yang lain ya, ayo lebih aktif yang lain. Jawab. Elmer udah chat belum? Elmer kayaknya belum Bapak lihat nih chatnya nih, Elmer. Elmer, where are you, Elmer? Iya Pak, saya belum. Ayo, Elmer coba dihitung. Tuh, clue-nya udah Bapak tulis. Tinggal menghitung. Oke. Ryoga, Ryoga. Belum ada nih chatnya Ryoga. Ryoga. Bentar, Pak. Si ini nanggung. Hah? Nanggung. Nanggung ngapain nggak? Taufik, udah belum Taufik ya? Bapak perasaan belum baca nih, Fik. Udah, Deng. Ya, maaf Udah, ya. Pak. Ya udah. Oke, ikut. Udah benar. Oke, Pandi. Udah belum Pandi? Bapak.
Oh, udah ya. Ya, good. Udah hampir semua ya. Oke, benar. Adakah yang belum dapat atau perlu dibahas? Adakah yang minta untuk dibahas? Nggak ada ya. Wah, ini mah gampang, Pak. Nggak ada yang lebih susah, Pak. Gampang IPA 8, oh pinter-pinter, Pak. Ini mah soal SD, Pak, ya kan? Lanjut. 17. Ya. Grafik menyatakan hubungan intensitas gelombang. Nanti chatnya dikasih nomor ya. Nanti kalau tadi kan 16, nanti 17 apa gitu ya. Nanti tadi yang chat belum ada nomornya, nanti kasih nomor 17 apa jawabannya gitu ya. Grafik menyatakan hubungan intensitas gelombang terhadap panjang gelombang. Saat intensitas maksimum lambda m dari radiasi suatu benda hitam sempurna. Nah, perhatikan sini ada dua benda hitam pada suhu yang berbeda. Ya, ada dua kurva intensitas terhadap lambda ya. Benda satu suhunya 1727 Celcius, kita jadikan ke Kelvin jadi berapa? 2000 ya. Kelvin ini yang 727 jadi 1000 Kelvin. Oke. Terus ini angstrom ya. Jadi yang 10 ininya tuh bukan. Jadi angstrom. Jadi kali 10 pangkat ini enggak ada nih. Bapak uruk-uruk ya. Jadi maksudnya dalam kurung angstrom gitu ya. Nah, ini ditanya adalah jika konstanta Wien 2,9 kali 10 min 3, maka panjang gelombang radiasi maksimum pada T1. Jadi ini tanya T1 saja. Jadi pakai yang 2000. Berapa panjang gelombang? Berarti gunakan persamaan pergeseran Wien. Ada yang C konstanta Wien ya. Hubungan antara lambda dengan suhu kan berbanding terbalik. Jadi lambda kali T. Lambdanya lambda maksimum. Nah, karena ditanya pada T1, maka kamu gunakan T-nya T1. Lambda maksimum 1. Silakan dicari lambda M1 berapa. Udah ada yang chat nih. 2 orang. 17, good. 3 orang. Yo, tuh tinggal bagi ya, udah ada kunya tuh, tinggal bagi. Yo, chat yang lain, chat. Yang banyak cerita yang banyak. Wes, 7 orang, 8 orang. Oke. Kita pinter IPA 8 mah. Cepet ya. Chatnya mah cepet ini. Ngitungnya cepet. Karena semua ikut kumon, Pak. Jadi ngitung saya cepet karena dulu saya ikut kumon. Kumon ya. Tahu kan kumon ya? Ya, bagus ya. Angstrom itu 10 pangkat min 10 ya. Jadi 1 angstrom ini mungkin ada yang 1 angstrom itu berapa Pak ya? Ini ya. Jadi setelah hasilnya didapat kamu rubah ke angstrom ya. Angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter ya. Oke, cepet nih. Ini hasil ngitung sendiri kan ya? Hasil ngitung sendiri kan ya? Ya Pak, Bapak jangan seuzon gitu dong Pak. Hitung sendiri. Oke, good. Nah, jadi jawabannya C ya. Semuanya satu suara C. Ya, oke. Gampang ya, tinggal bagi ya. Jadi ini nggak ada masalah kalau yang ini. Ya. Jadi makin tinggi suhunya, maka panjang gelombang pada intensitas maksimum semakin kecil. Ya, bisa dilihat ya. Ini bergeser ya. Pergeseran mungkin. Oke. Nah, 18 ini hampir mirip nih, jadi kita skip aja nih. Ini hampir mirip ya. Ya, mirip. Jadi ini kayak soal itu lagi, Pak. IPA 8 udah lancar semua, jadi kita skip aja. Nah, ke 19 saja. 19. Perhatikan diagram pergeseran Wien berikut. Ya, sama grafiknya intensitas terhadap panjang gelombang ya. Jika suhu benda dinaikkan, ya, maka yang terjadi apa? Mana pilihan jawabannya? Silakan chat Bapak. Suhu dinaikkan gelombang atau frekuensi jadi bagaimana? Mana yang tepat? Oke, 1 orang, 2 orang. Oke. Terus. Oke. Wah, IPA 8 mah pintar-pintar nih. Cepet ya.
Karena kumon tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo yang lain. Yang belum nih, Elmer udah belum Elmer? Nomor 20. 2019 ya maksudnya. Sudah, Pak. Udah ya? Oke, good. Iya, good, benar. Siapa lagi yang belum nih? Del udah belum, Del? 19 udah, Del? Udah, Pak. Udah ya? Oh iya. Oke. Banyak sih, jadi terlewat mungkin ya. Oke nih. Yang belum nih siapa nih? Siapa yang belum? Rama udah, Ram? Rama. Ram? Udah ya? Ini tuh Rizal. Rama udah belum? Ram? Rama, where are you? Jangan ngumpet, Rama. Oke, good ya. Jadi semuanya sepakat C. Tidak ada yang jawaban berbeda. Ya, C ya, semua C. Semua C. Good ya. Gampang ya. Lihat sini. Ini agak apa mah beda lah. IPA 8 kan di kelas yang berbeda, Pak, ya kan. Di tingkat yang berbeda, Pak, ya kan. 20 ya. Kita akan beralih ke 20. Manakah pernyataan berikut ini yang tidak menggambarkan teori kuantum Planck? Yang tidak, jadi kecuali ya. Jadi cari yang tidak benar kan gitu ya. Yang tidak menggambarkan teori kuantum Planck. Nah, silakan yang mana nih yang tidak benar? Silakan 20 chat. 20. Oke, satu orang. Ayo yang lain. Yang tidak benar ya. Wah, ini agak terbelah nih. Menjadi dua kubu ini. Ayo, jawab dulu. Ini dua kubu. Kubu selatan, kubu utara. Blok barat, blok timur ya. Oke. Oke, ini ya. Ini jadi dua blok ini apa namanya? B sama D nih. Banyak yang jawab nih B dan D nih. Yang lain nggak ada nih. Jadi yang poin lain nggak usah kita bahas, jadi jelas itu ya. Jadi yang kita bahas yang B dan D. Yang mana nih yang benar nih? Mana yang paling tepat ya? Nah, sekarang kita bahas dulu yang D. Ya. Kecepatan foton sama dengan kecepatan cahaya. Ya. Energi foton ya, kita dari persamaan Planck aja. Adalah kan H dikali F ya. H. Kemudian kalau F berubah, hubungan kecepatan lambda cahaya berarti H dikali C per lambda. Gini ya. Nah, ini artinya C ini waktu kita menghitung energi foton atau kita meninjau foton, maka C-nya itu selalu berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Yang berbeda hanya frekuensinya. Frekuensi cahaya biru, cahaya hijau berbeda. Panjang gelombang gamma, panjang gelombang sinar X berbeda. Tapi nilai C-nya tetap. Gitu ya. Jadi foton sama dengan kecepatan ya. Gitu ya. Ini pernyataan yang benar. Gitu ya. Jadi ya udah jelas kalau gitu bahwa yang paling tepat adalah yang B, yang paling tepat. Tidak semua foton merupakan gelombang elektromagnetik. Semua foton harusnya. Semua foton merupakan gelombang elektromagnetik. Misalkan foton cahaya hijau, cahaya biru, foton UV, foton sinar X. Gitu ya. Jadi semua foton merupakan gelombang elektromagnetik. Oke, jadi ini tidak tepat. Harusnya semua. Di sini ada kata tidak. Gitu ya. Oke. Jadi yang B ya. Oke, lanjut. 21. Benda hitam dengan daya radiasi 150 watt. Meradiasikan, nah ini ngitung ya, siap-siap nih. Hitungannya nih. Meradiasi gelombang inframerah sebesar 22% dari total radiasi cahaya yang dilepas.
Jika panjang gelombang cahaya merah 6.000 angstrom, maka jumlah foton yang dipancarkan tiap ya. Bapak kasih dulu ya. Jadi di sini ada hubungan daya, di sini daya. Berarti kalau kita daya kita menulis P. P itu daya itu energi per waktu. Ya berarti E itu bisa kita tulis jadi P kali T. Gitu kan. Dan kemudian sini energinya katanya hanya 22%. Jadi radiasi dipancarkan. Atau bisa kita tulis bahwa energi yang tadi P kali T tadi dia hanya 22%nya atau 0,22-nya jadi foton. 0,22 dari E menjadi foton, menjadi cahaya. Nah, energi foton itu sendiri adalah H kali C per lambda. Ya, di sini tulis lambda karena diketahuinya lambda. Lambdanya 6.000 angstrom. Lambdanya 6.000 angstrom atau 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Waduh, chat Bapak luar biasa. Oke. Gitu ya. Ya udah ditanya itu adalah jumlah foton tiap second. Jadi ditanya adalah N per T. N per T ini berapa? Gitu ya. Bisa lanjutin ya? Udah ada 3 orang nih. Good. 3 orang. Gitu ya. Jadi ditanya adalah N per T-nya berapa? Gunakan persamaan-persamaan itu. 4 orang baru 4 orang 6, 7. Oke. Udah lebih dari 10. Wah, pintar-pintar ya balapan ya. Ngitung sendiri kan ya. Luar biasa cepat sekali ini. Oke, oke, good ya. Udah hampir 20-an. Ya. Jadi jawabannya B ya. Jawabannya B. N per T nanti ketemu yang B. Apakah ada yang tidak dapat atau ada yang mau dibahas? Sebentar ya, ada biasa telepon dari manajer. Oke, lanjut ya. Tadi ada telepon dari manajer mau ada project job gitu ya. Gini ya, ada yang minta untuk dibahas atau sudah dapat semua? Ada mungkin bawa saja lah Pak. Boleh chat atau boleh ngomong, jangan malu-malu ya. Sesuai request ya kan. Nggak ada ya? Ini mah gampang banget lebih susah Pak. IPA 8 gitu loh Pak. Ya kan? Kalau gini mah gurunya seneng ini ya kan. Semua bisa semua gitu kan. Semua lulus. Ya kan? Lanjut. Intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 watt per meter persegi. Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 600 nanometer, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan waktu adalah. Jadi diketahui ini P ya, ini dayanya kan, ini P ya, watt per meter itu daya ya. Kemudian ini ada lambdanya. Kemudian ditanya itu adalah jumlah foton persatuan waktu. Jadi yang ditanya adalah N per T, tapi ada A-nya. N per T, A. Foton persatuan waktu. Ini berapa? Nah, oke, dihitung sekitar 1 atau 2 menit. Ya, pelan-pelan. Ya, apa nih? 22 jawabannya.
Pelan-pelan saja ngitungnya ya. Yang penting teliti. Tunggu 1 sampai ya, karena ini agak banyak kayaknya nih. 1 sampai 3 menit lah. Merosis. Oke, sudah terlihat lagi Google Slide-nya? Oke, silakan kelompok 6. Maaf, saya di sini sama Pak Tutu, jadi suaranya kebetulan. Emang kedengeran di situ? Oke, silakan kelompok 6. Agak lama. Tunggu ya, sabar Pak. Ini agak ribet nih Pak. Ayo chat Bapak yang belum chat, siapa nih yang belum chat Bapak nih? Tapi semuanya udah nge-chat sih kayaknya ya. Oke, silakan. Tapi yang lain boleh nambah nih kalau mereka kurang lengkap dengarnya ya. Oke, silakan. Oke, 1 orang, dua udah chat. Oke, 2 orang. Ayo yang lain. Mana orangnya? Rama kan belum chat Bapak nih Ram. Iya, Reza. Ram. Iya Pak, lagi mikir Pak. Oke. Jangan kelamaan tuh mikirnya. Silakan. Reza. Baru 3 orang. Nomor 22. Sepertinya tersendat di sini saudara-saudara. Mana? Raka mana biasa paling cepet nih? Rehan, Raka, Mutiara mana? Mutiara. Mutia. Mutiara apa Mutia sih? Menjelaskan seperti tadi. Seperti tadi kamu. Mutiara ya. Mana? Mutiara. Agak lama sepertinya di soal ini saudara-saudara. Ya, Alia, silakan. Oke, good. Oke, good. Oke, bagus ya. Jadi ini udah hampir setengah ya, tapi tidak sebanyak yang tadi ya. Ini jawabannya C ya. 2 kali 10 pangkat 20 jawabannya. Apakah yang lain ada masalah? Apakah perlu dibahas atau gimana? Adakah permintaan? Atau adakah yang belum dapat? Jangan malu-malu ya. Bahas dong Pak. Oke, siap. Gitu dong ya. Kalau Bapak nggak diminta nggak ngasih lah. Makanya minta gitu. Kenapa cuma selembar? Apanya? Kan tanda tangan
Resiko nggak ada yang ketawa-ketawa, nggak lucu, tapi datang tidak dari luar. Menurut Kita lanjut ya. Lanjut nih. Tadi maaf intensitas I 66,3 watt per meter persegi bener I ya. Jadi ini I diketahui I adalah 66,3 watt per meter persegi. Nah, I itu adalah hubungannya dengan daya persatuan luas. Ingat ya. I adalah daya persatuan luas. I. Ini kita pernah pelajari waktu belajar gelombang ya. Jadi I itu adalah P per A ini I. Nah, sedangkan P itu adalah tadi sudah kita bahas di bab sebelumnya, di nomor sebelumnya tadi P itu adalah E kali T kan. Jadi E per A I. Ya, atau E kita nyatakan adalah A kali I per T. E. Nah, E-nya ini nanti kita hubungkan dengan energi foton. Jadi E foton kan N kali H kali F. E-nya kita masukkan itu A kali I per T. Kemudian ini ya benar, sebentar. Kok ada yang aneh sepertinya? Oh sorry, P-nya itu tuh E per T, kenapa E kali T? Maaf ya. E per T. Ya, sehingga sini sorry misalnya. Atasan kok ada yang aneh ini ya. Maklum udah siang udah lapar gitu, ada lucu-lucu. Nah, berarti E-nya itu sama dengan berarti ini adalah A kali I kali T. Nah, ini ya. Udah, berarti kita ganti sini. A kali I kali T sama dengan N kali H kali F. Nah, F-nya kita ganti jadi karena diketahui lambda C per lambda. Berarti di sini kita bentuk, kita ambil N per A kali T yang ditanyakan gitu ya. Maka ini bisa aljabar, bisa kita kita tulis N per A kali T itu sama dengan I kali lambda per H kali C. Gini kan ya. Kemudian I-nya tinggal kita masukkan 66,3 kali 10 kali 10. Kali lambdanya 606 kali 10 pangkat 7 meter ya. 6,6 kali 10 pangkat 3 H ya. C 3 kali 10 pangkat 8. Ini ya. Nah, ini kita coret ini 10 aja ya. Jadi 66 dibagi 6,6. Jadi kita anggap aja 10 gitu ya. Tanggal 10 berarti sekarang 6 dibagi 3 ya, 2 ini. Ini 2. Jadi 20 kali 10 pangkat min 7 yang atas nih ya, yang bawah jadinya 10 pangkat 26. Min 26. Nah, ini hasilnya naik ke atas jadi 2 kali 10 pangkat 19 kan. Atau 2 kali 10 pangkat 20. Foton per meter persegi second. Oke. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Lanjut ya? Oke, lanjut Pak. Gak ada yang lebih susah Pak? Gak ada. IPA 8 mau gampang-gampang semua bagi IPA 8 ini. Lanjut, 23. Pernyataan yang benar tentang foto listrik. Yuk, segera chat. Mana jawabannya? Pernyataan yang benar tentang foto listrik. A, B, C, atau E. Silakan dibaca, silakan dipilih. Mana yang tepat? Segera chat Bapak kalau sudah punya jawaban. antara atas dan bawah jasanya kalau subjek tuliskan nama seperti yang kemarin itu ada ya. Oke, mengerti mengerti tugasnya. Nah ini gini Ada ya. Silakan mulai dari sekarang sudah. Ayo, 23. Yang mana nih? 23. Mana ya, Mbak? Satu orang. Yang barunya kenapa ibu ambil lagi? Karena masih salah. Salahnya kan itu tulisannya kan nggak pakai L2 kan? Nah, iya kan? Jadi masih salah, jadi cuma nikel aja ya. Oh gitu.
Ya, sama-sama belajar itu ya. Iya, sebentar. Dua orang. Ayo yang lain. Mana yang lain? Untuk boleh minta tolong. Untuk boleh tolong nggak Pak? Itu gue nggak bisa Jangan ragu-ragu. Nanti ada apa? Ibu nanti ngajar ya. Namanya yang aku kasih nama-nama. Ini udah deh Pak, tunggu saya kasih namanya deh. Udah. Enggak, maksudnya selain itu Bu, takutnya ada lagi yang lain, maksudnya anak keberapa. Itu kan yang Itu. pernah ya? Iya, yang kan saya jadi kan saya semuanya udah dibenerin raportnya sama Pak Dulur. Ya kan Pak Dulur saya kasih Pak. Terus tiba-tiba 1 Juli itu. Jadi seperti itu. Saya udah duluan membetulkan tanah air kecuali Irak. Nah, saya mengumumkan lagi ya, betul-betul kamu nggak boleh lagi meminta pembukaan lagi. Terus yang kedua, anak yang mutasi itu C. Oke. Good. C. Tapi tadi tuh ada yang jawab tuh. C. Oke, bener ya, C ya. yang anak kandungnya udah semuanya udah kan? Benar. C. Nah, sekarang apa jadi Pak? Oke, nggak ada masalah ya. Lanjut. 24. 24, yuk. Mana nih jawabannya? Cahaya hijau mempunyai panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya merah. Intensitas yang sama dari kedua cahaya itu ditembakkan pada dua logam yang identik sehingga mampu melepaskan sejumlah elektron dari permukaan logam. Pernyataan yang benar yang mana nih? Yuk segera chat 24 apa? nggak bisa gitu.
Mana nih 24 baru 1 orang? Mana nih? Ayo, ayo. 24. Ayo, ayo. Oke, saya ganti ya. Iya, enggak, saya udah kerja dari dulu. Kamu posisinya di mana? Bisa, oke. Posisinya kalau udah deket, apa banyak yang mundur. 4 orang. Wah, beda-beda nih jawabannya nih. Seberapa? Ayo yang lain. Oke. 6 orang. 6 orang. 7. Itu loh, langsung dari kamar itu kan kita lewat di berapa kalau ada yang mundur berarti dari kita yang naik dulu itu ya si Ayo baru 7 orang, 6 orang. Palen ya. 6 1 2 3 4 5 6 Aku sejauh ya. 7 orang. Ayo yang lain. Ini ke saya. Ini ada yang jawab ada yang jawab C nih. Nah, berarti masalahnya di C apa di E nih Pak gitu ya. Tapi yang lain tuh belum jawab nih Pak, baru di bawah, masih di bawah 10 orang nih. Yang lain gimana nih? Apa bingung Pak gitu ya, atau pengen dibahas nih? Ini mayoritas sih ada C ada yang E, tapi jawabannya ini ya. Ini jawabannya ini C. Itu luar biasa langsung dapat karena Ya. otomatis kan lewat C ini. jalur udara kan. Karena kalau nggak lewat jalur udara, Paham ya? C ini jawabannya ya. kamu lihat sekarang di website yang dia itu ada jalur apa saja. Yang C. Kalau Ada yang masih komentar? Ya, jadi yang kalau yang E ini, yang jawab E ini kurang tepat. Kenapa? Karena kecepatan maksimum kan berkaitan dengan energi kinetik elektron ya. Berkaitan dengan EK. Nah, EK ini itu hanya dipengaruhi oleh frekuensinya. Frekuensi artinya di sini kalau cahaya biru dengan cahaya hijau kan frekuensinya berbeda kan. Sehingga cahaya biru dan cahaya hijau akan melepaskan elektron dengan energi kinetik yang berbeda. Kan kalau dituliskan nanti H F min F0 kan gitu ya. Artinya frekuensi cahaya biru ini berarti nanti EK-nya juga berbeda masing-masing. Jelas ini salah. Gitu ya, yang jawab E tuh, bagi yang menjawab E. Oke. Dan pokoknya Pak Bapak nggak ada masalah Pak. Siap PAT Pak saya Pak. Gini doang Pak, soalnya gini doang Pak. Nggak ada yang lebih susah Pak. Itulah IPA 8. 25. Perhatikan efek fotolistrik, grafik efek fotolistrik di bawah ini. Ya. Ini EK terhadap frekuensi ya. EK sumbu Y, frekuensi sumbu X ya. Ini mirip dengan yang kemarin kamu lakukan percobaan gitu kan. Cobaan. Nah, dari grafik itu 1 2 3 mana yang tepat? Mana jawaban yang kesimpulan yang benar? Ya, 25. Chat Bapak jawabannya apa? Kalau nggak bisa ikut karena nggak jalur lain yang bisa tembus masuk kayaknya. Tuh, seandainya ada ikuti, nanti diberitahukan Ibu Wis supaya data-data yang ini bisa kita bantu. Seandainya tidak ada, kamu langsung mengikuti UTBK. Mana? Baru 1 orang? Ayo. Tadi ramai tuh awal-awal. Apakah sekarang sudah mulai keteteran? C. Apa sudah mulai mengantuk ya? Kita tes, kita panggil beberapa anak saudara-saudara. Anak masih on. Taufik masih on nggak? Taufik? Masih Pak. Mana jawabannya Fik? Belum chat Bapak nomor 25 Fik. Bentar Pak.
Oke, ditunggu ya. Karena Bapak lagi suka di chat ya kan. Siapa lagi nih? Kita tes saudara-saudara apakah mereka masih on atau tidak. Hanan. Hadir Hanan. Pak, Nah, hadir. mana? Ya, 25-nya mana? Nan? Belum ada jawaban kamu 25. Oh iya Pak, iya Pak. Rama? Hadir dong Pak. Ya, 25-nya orang mana? Nah, chat dong. Ya kan? Oke Pak, saya chat. Tapi saya ragu Pak. Oh, jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Harus tegas. Ya atau tidak. Gitu. Oke Pak. Jangan digantungin. Digantungin itu paling gak enak ya kan. Harus tegas. Ya atau tidak. Ayo yang lain. 1, 2. Baru 2 ini. Udah beranjak ini. Jangan ragu-ragu dong. Ya, jangan ragu-ragu dong. Langsung ditetapkan. Ya atau tidak. Terima apa enggak gitu kan. Oke. 5 orang. 6. Mana yang benar? Ayo nih, kok baru dikit sih? Apakah ini soal susah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 8, 9. Sepertinya ini Pak. Sepertinya itu Pak. Rupanya masih banyak yang ragu-ragu saudara-saudara. Terbang 1, 3 B ya, berarti yang B ada yang E kan tadi ya. Apa yang masih agak berisik ya? Oke, kenapa ada yang E ada yang B Pak? Berarti yang jadi masalah di poin kedua dong berarti kan? B sama E kan yang jadi masalahnya di poin kedua ya kan? Yang bedanya, ya kan? Nah, berarti kita bahas aja di poin kedua. Poin 1, poin 3 berarti sudah pasti gitu kan? Ya jadi memang 1 ke 3 nih benar nih ya kan. Nah yang kedua nih fungsi kerja logam besarnya sama dengan E0. Benar ya kan? Benar nih. Jadi E0 di sini adalah fungsi kerja atau E0 atau ada yang menulisnya W0. W0. Ya, yang nilainya bisa dihitung adalah N0 ini ya H dikali F0. N0. Ya, ada benar. Ya, di sini adalah F0. Jadi jawabannya 1, 2, 3 yang E. Oke. Ada pertanyaan? Atau ada pernyataan? Ya. Oh iya dah, aku ada di ruang yuk. Yuk, oke. Yuk. Nggak ada ya? Lanjut Pak. Ya cepat Pak. Lanjut. 26 gedean aja deh. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik. Nah, kembali lagi berarti kemana nih yang benar? Ya, silakan dibaca. Tetapkan pilihanmu ya kan. Tetapkan pilihan hatimu ya kan. 1 sampai 4 mana yang benar? Mana pilihan kamu? Kalau sudah di chat ke Bapak, di chat. 26. Oh ini yang Jepang. Saya membayangin ini untuk Eiffel. Tapi kalau untuk Eiffel ini nggak seperti ini. Dan juga jadi New York ya, New York karena pertama bisa lihat sana tadi. Terus dia voyager Los Angeles waktu memakai kalau Los Angeles dan bilang jujur real soal futsal. Oke, ini kenapa main futsal? 1 orang baru. 2 orang nih.
Dua orang udah beda nih. Beda jawabannya nih. Nah, berarti yang kayak gini-gini nih masih tersendat nih, yang kayak gini-gini nih. Wah, ada yang B nih malah nih. Terbagi tiga apa nih? Tiga blok nih rupanya saudara-saudara. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, mana kan Pak yang benar, Pak? Ayo. Saya takutnya kamu renang. 2017. Dan bidang filternya lecet dari rock. Oke, jadi Eropa Humaira. Dia ini sebenarnya Nah, baru 1, 2, 3, baru 4 nih. Tidak bertambah nih dari 4. itu bukan Jepang ya, dan bidang jure yang workshop oke VP yang punya workshopnya sendiri mulai dari sekarang ya VP. Terus ini nanti di Jepang dan bidang jure manusiawi. Dan bidang jure New York. Yang mana? Baru 4 orang. Lalu dan bidang Nah, ini terbelah nih. Kalau terbelah banyak jawabannya coba. Lihat ya, pernyataan 1. Jumlah elektron yang terlepas dari katoda dipengaruhi oleh energi cahaya yang menyinari katoda. Nah, jumlah elektron itu hanya dipengaruhi oleh intensitas. Ya, jumlah itu pengaruhnya intensitas. Intensitas itu artinya kalau intensitas besar berarti fotonnya banyak. Ya, tapi intensitas itu tidak mempengaruhi energinya. Kalau energi kinetik dari elektron itu adalah dipengaruhi oleh frekuensinya. Sesuai dengan persamaan tadi kan ada di soal sebelumnya, EK itu kan H F dikurang F0 kan gitu ya. Artinya dipengaruhi frekuensi EK, tapi tidak dipengaruhi oleh intensitas, nggak ada I, nggak ada intensitas. Jadi satu ini salah gitu ya. Nah, kita skip dulu sekarang ke nomor 3 dulu. Ya. Jadi yang banyak masalahnya di 2 sama 4. Nih. 3 dulu ya. Efek fotolistrik dihasilkan dari semua gelombang elektromagnetik yang jatuhkan pada logam. Di sini ada kata semua. Fotolistrik dihasilkan oleh semua. Jadi artinya apapun jenis sinarnya dijatuhkan pada suatu plat target logam gitu ya, akan menghasilkan fotolistrik. Gitu ya, apapun gitu ya. Nah, itu kan salah kan? Kan fotolistrik terjadi pada suatu sinar tertentu ya, pada frekuensi ambangnya kan gitu ya. Jadi ini jelas salah. Karena harus minimal di frekuensi ambang, lebih besar dari frekuensi ambang itu terjadi. Tapi tidak di semua gelombang, belum tentu. Tergantung dari target logamnya, tergantung dari nilai fungsi kerjanya, tergantung dari frekuensi ambangnya. Gitu ya. Jadi tepat adalah 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Nah, 2 ini sinar X dihasilkan dari elektron yang terlepas dari katoda. Sinar X dihasilkan dari elektron yang terlepas dari katoda. Jadi maksudnya ini sebenarnya agak ini ya. Maksudnya ini mah percobaan sinar X nih ya. Dihasilkan dari elektron yang terlepas dari katoda. Jadi maksudnya katoda yang percobaan sinar X ya. Elektron dari katoda menuju anoda, anodanya ada logam menghasilkan sinar X gitu ya. Jadi sebenarnya agak overlap nih sebenarnya. Kan soalnya kan fotolistrik gitu ya. Nah ini dihasilkan, sinar X dihasilkan. Padahal harusnya sinar X itu menyinari logam gitu. Jadi ini sebenarnya agak overlap nih, harusnya nih
percobaan sinar X nih ya, maksudnya berkaitan dengan sinar X ya, percobaan sinar X. Percobaan sinar X. Tapi ini pernyataan yang berkaitan dengan sinar X ini benar ya, yang tadi Bapak jelaskan tentang sinar X dihasilkannya dari elektron dari katode ke anoda, target logamnya ada di anoda. Jadi ini nggak bisa di ini ya. Jadi yang tepat itu 4 saja sebenarnya ya fotolistrik. 4 saja ya. Jadi ini sendiri jadi 4 saja. Ini nggak ada kaitan dengan fotolistrik gitu ya. Ini tuh sinar X. Gitu ya. Ya pantas lah Pak sedikit yang ngechat Pak gitu, bingung nggak? Oke, lanjut ya. Satu lagi ya. Satu nomor lagi. Satu lagi. Nah, ini. 27, ya satu lagi. Kalau ini belum jawab semua, nggak selesai kita. Sampai zuhur kita zoom. Jawab semua dulu ya kan. Yuk, perhatikan menjawab berikut. 1, 2, 3, 4. Mana yang benar tentang fotolistrik? Silakan di chat. Jawabannya apa? 27. Maksud ya, kayak layar pertama 1, 2, 3. Mana? Belum chat, berarti belum bisa bubar kita nih. 1 orang. Oke, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Baru 3. Siapa lagi? Baru 3. Kalau belum semua jawab, belum bubar kita. Baru 5, 6. Ini baru sedikit tapi suaranya sudah bulat ini. Baru sedikit tapi suaranya sudah bulat. Yaitu di D ya. Di D. 2 dan 3. Ya. Ini ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Ya, nomor 4 ini salah, kenapa nomor 4 mungkin ya? Nomor 4 ini kenapa salah, Pak? Di sini ada kata-kata selalu ya. Intensitas cahaya yang digunakan selalu menentukan jumlah elektron yang lepas. Ya. Intensitas benar mempengaruhi jumlah elektron yang lepas, tapi saat frekuensi cahaya yang digunakannya melebihi frekuensi ambang. Ya, ulang ya. Intensitas benar dia mempengaruhi jumlah elektron jika frekuensi yang digunakan di cahaya tersebut adalah sudah melebihi frekuensi ambang. Kalau masih di bawah, diperbesar sebagaimanapun intensitasnya, maka belum bisa menghasilkan fotolistrik. Jika frekuensinya masih di bawah frekuensi ambang, dibikin terang itu kan cahayanya, belum bisa melebihi gitu kan. Ya udah berarti tidak terjadi. Ya, jadi intensitas menentukan jumlah elektron tidak selalu harus melebihi dulu frekuensi ambang. Begitu kira-kira. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Rama, ada pertanyaan, Ram? Nggak ada Pak, so Nggak far ada. so good Pak.
Oke, sabar sabut kapan Pak bubarnya Pak? Lama Pak. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita insya Allah kita lanjutkan ke depan untuk kita masuk bab 3 ya. Inti atom dan radioaktivitas, yang mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas ya. Kalau tidak ada perubahan ya, kita sudah jadwal PTM lagi minggu depan. Oke, Bapak akhiri sampai sini. Mohon maaf kekurangan bila tampil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.